Kemudian analisis industri. Analisis industri adalah alat evaluasi pasar yang digunakan bisnis dan perusahaan untuk memahami dan menganalisis tingkat persaingan dalam industri tertentu. Analisis industri membantu Anda untuk memahami posisi pasar industri seperti faktor eksternal yang mempengaruhi industri, sistem kredit perusahaan, teknologi, dan bagaimana membentuk masa depan. Analisis berkembangnya dan berkompetitifnya lainnya tingkat persaingan dalam industri, dalam statistik penawaran dan permintaan. Analisis industri membantu pengusaha atau perusahaan untuk asupan memahami posisi bisnis yang relevan dengan bisnis kompetitif lainnya di industri. Yang terpenting, analisis industri membantu Anda menganalisa ancaman dan peluang yang akan datang. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasannya tentang bentuk persamaan garis lurus yang dirumuskan. Nah, di sini rumusnya yaitu Y sama dengan A tambah BX. Di sini adalah nilai variabel dependen X. Nilai variabel independen dalam analisis tren atau waktu sama dengan intercept Y. Ya, ini nilai Y apabila X sama dengan 0B. 0B yaitu bisa disamakan seperti lurus atau linier. Nah, umumnya digunakan untuk data penjualan lebih dari 6 tahun. Nah, untuk misalnya 10 tahun terakhir yaitu data genap. Kalau untuk 11 terakhir yaitu data ganjil. Nah, bentuk persamaan parabola dirumuskan Y sama dengan A tambah BX ditambah CX pangkat 2. Nah, persamaan ini menunjukkan garis yang melengkung atau naik turun. Setengah lingkaran dari bersifat fleksibel atau frekuentasi. Nah, umumnya digunakan untuk menghitung data 5 tahun. 5 tahun terakhir ya. Nah, untuk bentuk persamaan pangkat 3 dirumuskan yaitu Y sama dengan A tambah BX tambah CX pangkat 2. Persamaan ini jarang digunakan karena dalam beramal cukup menggunakan 2 persamaan saja. Nah, sedangkan persamaan ini bersamaan eksponen dirumuskan yaitu Y sama dengan AB X. Persamaan ini juga jarang digunakan untuk meramal. Nah, contoh bentuk for rate-nya yaitu dirumuskan. Nah, contohnya Y sama dengan A tambah BCX. Itu yaitu rumus yang sering digunakan ya. Yang ketiga yaitu perhitungan persamaan trends. Nah, di sini untuk beberapa rumusnya. Nilai independen ini, contoh rumusnya yaitu variabel dalam analisis tren adalah waktu tahun bisa dikatakan Y, atau jumlah penjualan bisa dikatakan N, jumlah data A, dan B adalah konstansa. Data penjualan tahun 2015 adalah data yang akan diramalkan dengan menggunakan metode jumlah kuadrat terkecil. Nah, di sini saya bakal menjelaskan tentang beberapa data di tahun 2015 ya. Contohnya yaitu data penjualan produk susu kental manis Carnation. Di sini beberapa tabelnya bisa dilihat. Pada tahun dari 2010 sampai 2015 tertera bahwa sekitar penjualan yang telah tersedia lebih banyak di tahun 2015. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang data anggaran penjualan. Tabelnya ada di bawah ini. Selanjutnya, data hasil penjualan produk pada beberapa daerah pemasaran. Yang pertama, Kota Sorong 60%, yang kedua Kabupaten Sorong 30%, yang ketiga Kabupaten Sorong Selatan 5%, yang keempat Kabupaten Raja Ampat 5%. Selanjutnya, data realisasi penjualan produk. Tabelnya ada di bawah ini. Dan yang perhitungan penjualan produk dengan metode jumlah kuadrat terkecil. Perhitungan dengan metode jumlah kuadrat terkecil, tabelnya ada di samping saya. Dan perhitungan tren penyelesaian dengan rumus berikut. Substitusi persamaan ke-1. Rumusnya ada di samping saya. Jadi trennya Y sama dengan A
tambah BX ditambah CX kuadrat. Y sama dengan, dari hasil perhitungan tren menggunakan metode jumlah kuadrat terkecil, maka dapat dihitung perkiraan atau perambalan penjualan produk susu kental manis. Pangan makmur IRJA Sorong, yaitu jarak antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, 3 tahun. Jadi nilai X diganti dengan nilai 3. Perhitungannya adalah Y sama dengan A tambah BX tambah CX kuadrat. Nah, selanjutnya ada data perhitungan tren penjualan. Tabelnya ada di samping saya.